Salah seorang pelaku sindikat penjualan organ tubuh menyebut lemahnya sistem imigrasi menjadi celah untuk memberangkatkan korban ke luar negeri. Sementara itu soal oknum Polri yang terlibat, Kapolri berjanji menindak tegas. Pelaku yang bernama Hanim membeberkan adanya keterlibatan pihak imigrasi untuk melancarkan perdagangan orang. Hanim bilang dirinya menyetor uang di kisaran 3 juta rupiah untuk satu orang korban kepada oknum petugas imigrasi melalui tersangka Septian. Menurut Hanim, pengurusan paspor keberangkatan para korban juga melibatkan oknum petugas imigrasi. Tersangka menyetor uang sejumlah 1,3 juta rupiah untuk menerbitkan paspor sehari jadi. Saya sekitaran 37, 35. Berbeda-beda. Ada 3,5. Ya, itu untuk melancarkan pemberangkatan. Jadi nggak ada pertanyaan apa-apa gitu pas anak-anak pas di loket migrasi itu nggak ada pertanyaan apa-apa, langsung cepat lolos ya. Untuk tidak benar tidak. Bukan, nggak tahu. Mereka tahunya kita itu judi online. Oh, mereka tahu judi online. Dan itu disampaikan oleh siapa? Bahwa Septian. Tak cuma imigrasi, mulusnya penjualan ilegal organ tubuh juga melibatkan oknum di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji menindak tegas personel Polri yang terlibat. Kapolri mengatakan sindikat jual beli organ tersebut meminta-minta perlindungan kepada oknum Polri agar kasusnya diberhentikan. Bahwa selain ada sindikat, terus kemudian ada oknum Polri yang saat itu dimintain tolong oleh sindikat untuk minta perlindungan dengan harapan kasusnya dihentikan. Namun kan semua kita proses, jadi baik sindikatnya maupun oknum Polri-nya sendiri kita proses. Dan proses pidana. Kalau masalah itu kita nggak pernah ragu-ragu. Dari pengungkapan kasus ini, tercatat 122 warga negara Indonesia jadi korban sindikat penjualan organ ginjal di Kamboja. Kementerian Sosial mengungkap, persoalan kemiskinan menjadi faktor utama. Beberapa korban juga ada yang terlilit hutang hingga nekat menjual ginjalnya. Seperti tadi disampaikan bahwa modus utama yang kemudian kita lakukan assessment, itu memang utamanya memang karena permasalahan ekonomi dan ujung-ujungnya ya memang karena kemiskinan. Gitu. Dari total tadi yang disampaikan, yang sudah kami eksekusi, kami lakukan penanganan di balai maupun sentra kami yang ada di seluruh Indonesia, itu total per hari ini sudah ada 618 korban yang sudah kami tempatkan di sentra maupun balai kami. Saat ini dari data Kemensos, ada 618 korban tindak pidana perdagangan orang ditampung di 37 sentra dan balai yang ada di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, melalui sambungan Zoom, kami sudah terhubung dengan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi. Selamat siang, Pak Dir. Pak Hengki, salam sehat. Selamat siang Mas. Pak Hengki, sejauh ini sudah berapa orang yang ditangkap? Yang terbaru ada berapa? Yang sudah jadi tersangka berapa dan apa saja peran mereka? Yang pertama untuk tersangka sampai saat ini masih 12 orang tersangka, di mana 10 orang diantaranya ini adalah bagian daripada sindikat yang terdiri atas koordinator secara keseluruhan, ya, baik Kamboja maupun Indonesia. Kemudian pada saat di Kamboja itu ada koordinatornya sendiri, sudah kita tangkap juga yang pada saat itu kita kejar sampai ke Kamboja ya. Kemudian selanjutnya koordinator di Indonesia dan 7 orang ini bawahannya yang bertugas untuk merekrut, mengurus paspor dan lain sebagainya. Pak Hengki, ada dugaan keterlibatan anggota Polri dalam kasus ini. Apa perannya? Nah ini perlu kami sampaikan ya. Yang pertama anggota Polri ini tidak mengenal sindikat ini. Namun pada saat sindikat ini yang utama koordinator keseluruhan ini termasuk yang koordinator Indonesia ini panik. Dia mencari bantuan dikenalkan oleh seorang supir Grab. Bahwa ada seorang anggota kepolisian yang bisa membantu. Nah fatalnya ini setelah dipertemukan, anggota Polri ini kemudian mengajari untuk membuang HP, mengganti kartu SIM, merusak HP, dan berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah menghindari
kejaran petugas. Namun di sini akhirnya kita memang kesulitan, kita tidak bisa mendapatkan berapa data orang yang ke Kamboja saat ini, berapa orang yang masih ada di Kamboja dan lain sebagainya. Namun berdasarkan hasil digital forensik kami kemarin dari HP yang lain, kami pada saat itu ya, kita bisa mendeteksi 14 orang ada di Kamboja, sedang persiapan operasi transplantasi ini. Kemudian kita bekerja sama dengan Dupiter dan Bareksin, kita kejar langsung ke Kamboja. Intinya yang pertama ingin menyelamatkan dulu. Ternyata kita terhambat birokrasi di sana selama 2 minggu, akhirnya tercium oleh sindikat ini, orang-orang ini kemudian kembali melalui Vietnam dan kembali ke Indonesia. Demikian, Mas. Oke, Pak Hengki, penanganan hukumnya ataupun penyelidikan kepada anggota Polri itu tadi sampai mana? Ya, sekarang sudah kita tetapkan tersangka karena secara langsung maupun tidak langsung yang bersangkutan menghalangi Oke. dan juga mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tim gabungan ya. Oke. Nah, kemudian di lain pihak juga kita amankan seorang oknum imigrasi ya yang menerima sejumlah uang dalam rangka memperlancar keberangkatan mereka. Ini kami tekankan ya. Bukan 3.200.000, 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala. Per Jadi orang? kita akan hitung per orang, bukan hanya 3.200.000, 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala yang diberangkatkan. Oleh karenanya kita akan selidiki, karena berdasarkan penyelidikan kami ini ada beberapa tempat favorit mereka untuk berangkat menuju ke Kamboja. Kita akan tuntaskan, termasuk apabila ada keterlibatan aparatur lain, kita akan tindak tegas sesuai dengan perintah daripada Bapak Kapolri. Dan kami harus tekankan di sini, Mas ya, bahwa ini adalah bagian daripada transnational organized crime. Artinya di sini aparatur memiliki otoritas memperlancar atau tidak daripada kejahatan ini. Oleh karenanya klausul itu, pasal itu ada di dalam Undang-Undang TPPO. Nah, oleh karenanya ini spesifikasinya nih. Oleh karenanya sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya, dan kita akan tindak tegas tanpa terkecuali. Tidak boleh ada backing-backingan. Terima kasih. Sudah berapa orang oknum imigrasi yang diproses, Polda? Sementara masih 1 orang, ya. Kemudian saya juga perlu tekankan penyelidikan kami belum selesai. Oke. Karena 122 orang itu banyak hanya dari jaringan satu jaringan ini. Kami masih deteksi ada jaringan yang lain yang juga diberangkatkan oleh ke Kamboja dan masih kami ke Kamboja, dan kami akan bekerjasama dengan Barreskrim Polri dalam hal ini apabila lokus deliktinya bukan di Polda Metro Jaya. Artinya ini hanya sementara, baru 122 sementara dan tersangka 12 juga masih sementara. Tapi yang jelas di sini kita cukup prihatin ya, karena kasus ini merupakan suatu kejahatan yang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Ya. Memanfaatkan posisi rentan daripada korban, kemudian dijual ginjalnya. Karena begini, Mas, saat itu ada seorang istri daripada pendonor ini yang datang ke Polda Metro Jaya. Setelah kita konfirmasi hadir, mereka menangis karena suaminya ini tahunya bekerja di luar negeri, dan ternyata setelah kita beri penjelasan bahwa ini ada jual beli ginjal, mereka menangis. Nah, ini dalam undang-undang kesehatan pun itu tidak diperbolehkan apabila bersifat komersial ya. Jadi intinya mereka memang berangkat sana disepsi ya, menyatakan bahwa untuk bekerja di luar negeri. Baik, Pak Dir, ada satu DPO juga yang harus dikejar ini untuk mengungkap ini yang bernama Miss Huang. Apa yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya sejauh ini? Ya, sekali lagi kami sudah membentuk tim gabungan atas saran Bapak Kabareskrim ya, antara Kaduf Binter, Barreskrim, dan tim kami. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah Kamboja dalam hal ini ya, terkait dengan DPO ini, karena kita harus dalami betul ini warga negara mana, ya kan? Memang ada dalam azasnya yang pertama harus double criminality, bahwa ini memang tindak pidana baik di negara Indonesia maupun Kamboja. Ya. Kemudian juga tidak ada kewajiban dari warga di sana untuk menyerahkan warga negaranya. Nah, kita harus dalami ini dulu. Ini warga negara mana nih, Mr. Huang nih? Nanti Hubinter yang akan mendalami bersama tim kami. Mister atau Miss? Miss. Miss Huang dan ini Mr. Chen. Nah, ini dokternya ini Profesor Chen ini yang kita akan dalami juga. Ya. Artinya termasuk Profesor Chen dan Miss Huang yang saat ini di DPO? Ya, artinya kita akan lihat apakah ini warga negara Indonesia, Mas. Oke. Ya. Baik. Tadi karena TKP ada di
Kamboja ya, bukan di Indonesia. Ya, Ya. Pak Dir, Anda mengatakan lokus delikti ataupun lokasinya ini yang menjadi halangan. Lalu otoritas di Kamboja menanggapi kasus ini seperti apa? Ya memang kemarin kita mendapatkan kendala di sana, ya birokrasi yang sangat-sangat rumit kita alami, ya. Pada saat itu juga kan tujuan kami awalnya adalah ingin menyelamatkan orang ataupun 14 orang ini yang akan dioperasi transplantasi ginjal itu. Ternyata dengan birokrasi yang sangat ketat ini akhirnya tercium kami ada di sana untuk menjemput ya. Untuk menjemput, akhirnya mereka dilarikan melalui Vietnam kembali lagi ke Indonesia. Yang kedua, harapan kami ada mekanisme P2P untuk menyerahkan tersangka warga negara Indonesia yang ada di sana atas nama L ini agar kita ikut bawa ke Indonesia untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Nah, faktanya kita mengalami kendala yang sangat sulit di sana ya. Dan setelah tim kembali ke Indonesia, baru kita kejar tersangka yang di Kamboja kita tangkap di Surabaya. Baik. Terima kasih Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Terima kasih Kombes Hengki. Sama-sama.